salli ala Muhammad. Tak kala cahaya 1000 bulan khairun min alfi syahrin, cahayanya melebihi dari 1000 bulan, dimasukkan ke dalam hati oleh Allah, yang tampak adalah noda dan dosa-dosa kita. Setelah kita nampak dosanya, nodanya, apa yang perlu kita lakukan? Kita meminta ampun kepada Allah. Dapat sudah dua. Yang pertama dapat rahmat, yang kedua dapat maghfirah. Berarti kalau jenengan selalu melihat ke dalam, selalu introspeksi diri, tanda-tandanya jenengan mendapatkan rahmat dari Allah. Tanda-tandanya jenengan mendapat Lailatul Qadar. Yakin. عليهم أجمعين ولله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى حضرة إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahfudan fi qulubi ibadika wa aziza bi uyunihim waj'alna waliyan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawalik ya hasanal fi malik ya qa'iman bil azwal ya mubdi'an bil mithal wa lakal hamdul minnati wa sarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi wa rizqil hikmah wa ilhamal malaikatil وعملا مقبولا في الليل والنهار ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala, lihidayatillahi ta'ala, birahmatillahi ta'ala, lisawati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat berkumpul di calon masjid Assalam dengan keadaan sehat walafiat. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah, maghfirah dari Allah, jaminan surga dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertemuan terakhir di bulan Ramadan kali ini. Dilanjut bulan Ramadan tahun depan. Tinggal berapa hari? 7 hari. Saya Jumat nanti. Hari raya hari apa? Senin. Idul Fitrinya hari apa? Sabtu. Senin nggih. Hari rayanya hari Senin. Ada yang tahu doanya Kanjeng Nabi Isa? Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ada yang tahu? Belum. Padahal ini doa untuk menjadi orang yang kaya raya, dermawan, baik hati dan tidak sombong. Gak apa? Ada di surat Maryam, suratnya ibu-ibu. Nah, ini suratnya ibu-ibu ini. Gak ada surat bapak-bapak, enggak ada. Ya. Surat ibu Maryam. Ada juga surat An-Nisa, surat para perempuan. Enggak ada surat Ar-Rijal, enggak ada ya. Al-Abad, enggak ada. Berarti perempuan ini makhluk yang mulia. Sampai surga itu dilambangkan berada di bawah telapak kaki ibu. Siapa ibu itu? Perempuan, wanita yang mulia. Dan wajib kita memuliakannya. Lambang surga itu ada di ibu. Masa ibu-ibu nggak tahu? Wajib kita memuliakan seorang ibu, melambangkan orang tua kita. Ibu itu lambang dari orang tua. Gak ada kita kalau cuma ada ibu, toh gak ada bapaknya, gak bisa ya. Jadi ibu itu lambang manusia yang mulia. Di dunia mulia, di akhirat mulia. Makanya para laki-laki gak boleh meremehkan seorang perempuan ya. Kalau ingin hidupnya mulia, dunia akhirat, muliakan perempuan, muliakan istrimu. Kalau ingin rezekimu dilancarkan oleh Allah, harus kita pandai-pandai memuliakan perempuan ya. Seorang suami harus pandai-pandai memuliakan istrinya. Gak boleh kerja istri itu. Kewajiban kerja itu suaminya. Ibu-ibu membantu. Ibu-ibu itu membantu. Misalkan ada seorang ibu bekerja, ya, terus suaminya tidak bekerja,
terus suaminya numpang makan kepada istrinya, hidupnya pasti tidak berkah. Hidupnya pasti tidak bahagia. Tidak itu. Tidak itu. Makanya nggak boleh seorang laki-laki tentang metek-tek nggak kerja, terus suami istrinya disuruh kerja, istrinya suruh jadi pembantu, istrinya suruh jadi TKW, ya. Makanya jenengan berdoa kalau jenengan punya anak perempuan, ya, berdoa sama Allah supaya mendapatkan laki-laki yang soleh, yang difakihkan, dipahamkan tentang agama oleh Allah. Betapa bangganya jenengan punya menantu laki-laki yang pandai memuliakan istrinya, pandai memuliakan orang tua dan mertuanya. Bahagia bukan? Bahagia. Sebaliknya, kalau anaknya jenengan disakiti, anaknya jenengan disakiti oleh menantunya, sering lingan tangan menantunya pada istrinya, longsor boten, longsor, hati, sakit hati, terus boten, banyak. Maksud saya banyak yang datang ke rumah curhat tentang ini, maksudnya saya nggak nanya orang sini. Nggak ada kalau orang sini ya, nggak ada sedikit. Kita berdoa bersama-sama di akhir Ramadan ini, semoga keluarga kita bahagia. Semoga keluarga kita dirahmati oleh Allah. Semoga keluarga kita dimaghfirah dosa-dosanya oleh Allah. Dan semoga keluarga kita dibebaskan dari api nerakanya Allah dan dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahur Ramadan awwaluhu rahmatun. Jadi bulan Ramadan ini awalnya adalah rahmat. Gak ada 10 awal, 10 tengah, 10 akhir, gak ada. Jadi hadisnya itu sahur Ramadan awwaluhu rahmatun. Jadi bulan suci Ramadan ini awalnya adalah rahmat dari Allah. Jadi kita disampaikan oleh Allah kepada bulan suci Ramadan bentuk rahmatnya Allah kepada kita. Bagaimana supaya kita mendapatkan rahmatnya Allah? Bagaimana supaya kita disampaikan pada bulan suci Ramadan? Kemarin ada 2 hal. Yang pertama, tambahan kebaikan di bulan Rajab. Melambangkan apa? Sholat berjamaah. Yang kedua, tambahan kebaikan di bulan Syaban. Dilambangkan apa? Kesabaran. Itulah bentuk 2 hal yang harus kita usahakan mulai dari bulan Rajab sampai bulan Syaban agar kita disampaikan pada bulan suci Ramadan bentuk rahmatnya Allah kepada kita. Makanya sahur Ramadan awwaluhu rahmatun. Jadi bulan suci Ramadan kita disampaikan pada bulan suci Ramadan bentuk rahmatnya Allah. Bentuk kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Kita dikuatkan bisa sholat berjamaah tiap waktu. Kita diberi kekuatan oleh Allah bisa bersabar ketika menghadapi sesuatu. Itulah bentuk rahmatnya Allah kepada kita. Wa awsaluhu maghfiratun. Dan pertengahan Ramadan itu adalah maghfirah, ampunannya Allah. Kalau jenengan sudah sholatnya berjamaah, kalau jenengan sudah bersabar dalam semua hal, pasti
pasti maghfirahnya Allah diberikan. Wa akhiruhu idkum minan nar, dan akhir bulan Ramadan idkum minan nar, dibebaskan dari api neraka. Itu bentuk rahmatnya Allah. Jadi rahmat Allah yang pertama adalah maghfirah, yang kedua adalah idkum minan nar, dibebaskan dari api neraka. Alias apa? Dijamin masuk surga. Makanya kita betul-betul ya, untuk kali ini masih ada 7 hari gitu. 7 hari ke depan betul-betul sholat berjamaahnya diserbut. Betul-betul kesabarannya dijaga gitu. Gak boleh murim. Kalau ada orang yang alisnya gabung, kita harus gimana? Senyum. Mendoakannya semoga dibahagiakan. Orang yang alisnya gabung itu lagi apa? Lagi sumpah, lagi ruwet. Yang kasihan orang yang apa itu namanya kusut gitu loh. Apa bahasa Jawanya kusut? Merengut. Orang yang merengut itu sebetulnya hatinya kasihan boten. Kalau ada tetangganya, ada saudaranya pas lagi merengut, jenengan mesem sambil mendoakan. Jangan mesem kemenye. Banyak orang nagih, Bang Didil nagih ya. Ditunggoni ngarep pintu nih. Bang Didil dulu. Ngerti nggih? Wonten. Loh, jangan pinjem nggih. Jangan pinjem Bang Didil. Nanti kita kapan-kapan ngaji bab tentang harta gitu, tentang mal. Jangan sampai nanti harta yang kita dapatkan bercampur dengan riba ya. Bang Didil itu mencekik gitu. Mending dengan kalau butuh uang datang ke rumah saya ya. Yes. Datang saya doakan maksudnya. Pulangnya di sana nih kata apa gitu. Semoga ustadznya disehatkan terus gitu. Semoga ustadznya dikaya rayakan terus gitu. Semoga dimuliakan terus oleh Allah maksudnya. Paham gitu? Jadi Allahumma barik lana tatkala jenengan itu di awal bulan Rajab itu akan mendapatkan rahmatnya Allah tatkala kita semua ini disampaikan pada bulan suci Ramadan. Yang pertama tadi awaluhu rahmatun. Awalnya Ramadan itu rahmat. Jadi kita sampai pada bulan suci Ramadan itu karena rahmatnya Allah. Jangan disia-siakan rahmatnya Allah. Yang kedua, wa awsaduhu maghfiratun, dan pertengahan itu adalah maghfirah, ampunannya Allah. Jadi kesempatan kita pada bulan suci Ramadan ini untuk beristighfar, taubat, kita ampun kepada Allah. Wa akhiruhu idkum minan nar, dan akhir Ramadan itu pembebasan dari api neraka, pembebasan dari sumpek-sumpek yang ada di dada. Itu maksudnya. Neraka itu bukan sana, di sini. Surga itu bukan di sana, di sini. Makanya jenengan ini dididik oleh Kanjeng Nabi agar dalam satu keluarga itu bisa melambangkan surga. Makanya Kanjeng Nabi itu awal pernikahan
baiti jannati, rumah tangga ada di surga. Berarti surga bukan hanya di sana, tapi di sini. Paham kan? Berarti kalau jenengan bahagia berarti surga, kalau jenengan sumpah berarti neraka. Paham kan? Jadi jangan berhayal, nggak boleh kita berhayal besok kita masuk surga. Ngapain besok? Sekarang. Kalau jenengan jembar adli, jembar adine akeh duit masih ngerongkol liontine sak kilo itu lambang surga. Nyawang melihat anak-anak kita sergap sholat surga, nyawang anak-anak kita sergap ngaji surga. Sebaliknya nyawang anak-anak kita mendem terus keleleran di tengah jalan, ya, ngamen, ngepang, ngombe, apa itu, molimo, apa itu molimo, apa, mabuk, warga, main, madat, perampok. Naudzubillah. Itulah neraka. Kalau kita melihat anak-anak kita sudah di luar jalur, itulah neraka. Pasti dengan sumpah, pasti dengan sedih, terus betul. Makanya kesempatan bulan suci Ramadan ini kita introspeksi diri. Apa yang terjadi di luar kita lihat di dalam. Jadi kalau dia dengan melihat anak-anaknya, suaminya atau istrinya di luar jalur, di luar syariatnya Allah, lihat ke dalam. Siapa tahu ada kesalahan di dalam. Kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Anak-anak kita nggak sanggup sholat, mungkin kita dulu-dulunya juga nggak sanggup sholat. Jangan sekarang, yang dulu-dulunya ditobati, diistighfari, minta ampun kepada Allah. Kesempatan bulan suci Ramadan, apalagi ini malam terakhir pertemuan pengajian sini. Ada yang hafal surat Lailatul Qadar? Al-Qadar, siapa yang hafal? Bapak boleh, ibu-ibu boleh. Masa di sini melaksanakan sholat Lailatul Qadar? Masa nggak apa? Ayo, nggak apa? Bareng-bareng kalau nggak apa, ada amplop ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Bulan itu bundar atau 30 hari? Bulan itu bundar atau 30 hari?
Faman sahida minkumus sahru falyasumhu. Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan ada hilal, ada sahar, falyasumhu, maka berpuasa. Berarti sahar itu bunder atau 30 hari. Yang tegas dong, ayo tanyakan pada hati. 30 hari atau bunder. Yang kita saksikan, yang waktu pertama menetapkan hilal itu yang dilihat tanggal satunya atau bulannya. Bulannya, jangan salah lagi. Bunder, berarti yang dilihat bunder cahayanya. Deal. Jadi nggak ada lagi 30 hari, nggak ada lagi 30 hari. Jadi kalau orang mendapatkan Lailatul Qadar, maka kebaikannya 1000 bulan, 1000 kali 30 hari, sekitar 3 tahun. Bukan itu lagi, bukan itu lagi. Jadi yang kita maksud sahar di sini adalah bulan. Khairun min alfi sahar, lebih baik dari 1000 bulan. Cahaya bulan purnama satu aja sudah menerangi, apalagi 1000. Kemudian oleh Allah dimasukkan ke dalam dada. Apa yang kelihatan? Apa yang kelihatan? Kalau cahayanya yang 1000 bulan tadi dimasukkan ke dalam dada, apa yang kelihatan? Yang kelihatan apa di dalam hatimu? Ada cahaya 1000 bulan, terangnya luar biasa, dimasukkan ke dalam dada oleh Allah. Apa yang kelihatan? Apa yang kelihatan? Ya terang memang. Yang kelihatan apa? Bulannya. Yang kelihatan apa? Oke, ini ada cahaya. Cahayanya 1000 bulan, terang ya, ini dulu. Kemudian oleh Allah melalui perantara malaikat dimasukkan ke dalam dadanya manusia. Kelihatan apanya? Kelihatan apanya? Kalau peteng nggak kelihatan gitu. Kalau peteng nggak kelihatan. Kalau peteng dikasih cahaya oleh Allah, apa yang kelihatan? Oh, terang lagi. Udah terang kok. Udah terang kok. Yang kelihatan apanya? Jenengan kehilangan kunci di tempat yang peteng, dihidupkan lampunya atau disenter terang kan? Yang kelihatan apanya? Yang kelihatan apanya? Kuncinya. Oke, sekarang harus tahap demi tahap. Gak apa-apa, senang saya, bahagia memintakan orang yang awam, saya sangat bahagia dijadikan wasilah oleh Allah. Kalau cahaya 1000 bulan tadi dimasukkan ke dalam hati, yang kelihatan apanya? Hatinya. Oke, di dalam hati ada apa? Cahaya tadi itu ya Lailatul Qadar dan bentuk rahmat dari Allah. Yang pertama kita mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan cahaya
cahaya dari Allah untuk menerangi hati. Yang kedua mendapatkan apa? Maghfirah. Kalau ingin mendapatkan maghfirah, yang kelihatan apanya? Iya, yang kelihatan hatinya. Tapi apanya yang di dalam hati yang mau dimaghfirah itu? Yang mau diampuni sama Allah itu apanya? Dosanya. Allah karim, tidak apa-apa. Paham betul? Oke. Tak kala cahaya 1000 bulan khairun min alfi syahrin. Cahayanya melebihi dari 1000 bulan. Dimasukkan ke dalam hati oleh Allah, yang tampak adalah noda dan dosa-dosa kita. Setelah kita nampak dosanya, nodanya, apa yang harus kita lakukan? Kita meminta ampun kepada Allah. Dapat sudah dua. Yang pertama dapat rahmat, yang kedua dapat maghfirah. Paham betul? Enggak apa-apa ya. Paham ya sekarang ya. Oke. Berarti kalau jenengan selalu melihat ke dalam, selalu introspeksi diri, tanda-tandanya jenengan mendapatkan rahmat dari Allah. Tanda-tandanya jenengan mendapat Lailatul Qadar. Yakini dulu itu. Karena puasa itu bertingkat-tingkat. Katanya Imam Ghazali dibagi menjadi 3. Puasanya orang awam, puasanya orang yang paham, puasanya orang yang wali. Beda-beda, ada 3 tingkatan. Paham betul? Jadi yakini kalau kali ini bulan Ramadan kali ini kita mendapatkan rahmat dari Allah dan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Mulai dari awal bukan cuma terakhir, gak apa-apa, masih ada waktu 7 harinya. Khairun min alfi syahrin tanazzalul malaik, lewat malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hatta matla'il. Datangnya Lailatul Qadar itu di malam atau di siang? Malam. Malam lambangnya gelap. Oh, senang saya. Nah, biar pinter orang Saudi Moro ini ya. Setelah gelap, didatangkan fajar, didatangkan apa? Cahaya, cahaya menerangi hatinya, atau menerangi yang gelap. Setelah gelapnya sudah berubah menjadi terang, tanpa noda-noda dosa-dosa. Lalu betul. Sudah dilakukan boten ini? Belum. Lakukan mulai hari ini. Introspeksi dulu sudah. Dosa saya ya Allah. Kemarin riba, kemarin fitnah, kemarin nyolong, kemarin nyempit. Ketok no kabeh, berarti jenengan dikasih Lailatul Qadar, dikasih cahaya yang cahaya itu lebih baik dari 1000 bulan. Salamun hatta matla'il fajar. Fajar ini melambangkan apa? Terbitnya mata. Berubahnya kehidupan kita mulai dari sisi gelap menuju sisi yang terang. Yang zalim menjadi penyabar, yang zalim menjadi pemaaf, yang meremut jadi bahagia. Itu lambang fajar. Dari gelapnya hati menuju pada terang. Semangat ya. Tinggal 7 hari. Harus introspeksi diri. Kalau nggak introspeksi diri nggak bisa. Sudah tahu kalau puasa dibagi 3, ada awam, ada orang yang berilmu, ada orang wali. Misalkan kita melihat ada orang cuma menahan lapar dan haus
tidur mulai pagi sampai zuhur ya, zuhur sholat tidur lagi sampai asar, tidur lagi sampai maghrib. Nggak apa-apa, nggak usah kita menilai ibadahnya orang lain, nilai diri kita sendiri. Ya, paham kan? Alhamdulillah, insyaallah. Wasari'u, oleh sebab itu kita harus bersemangat. Bersemangat di dalam bulan suci Ramadan ini untuk apa? Maghfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan maghfirah dari Allah, jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, dan bersemangat untuk mendapatkan surga, mendapatkan kebahagiaan. Di mana? Sekarang di dunia. Arduhas samawati wal ardh, surga itu seluas langit dan bumi. Jadi nggak sempit. Kalau orang sempit, dadanya kalau kita harus jembar dada kita ya, sejembar langit dan bumi ya. Paham betul? Bahagia. Uiddat lil muttaqin, ini diperuntukkan untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Puasa ini melatih kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Gimana ayatnya? Perintah puasa Ramadan. Ibu-ibu. Monggo. Ini loh emasnya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Terus artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. oke. THR. Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Maghfirah dan surganya Allah itu diberikan kepada orang yang bertakwa. Jadi kalau kita tidak mendapatkan mahkota takwa dari Allah, berarti kita belum dimaghfirah dan belum mendapatkan surga. Masih sumpah. Makanya jangan ditukar. Waktu yang 7 hari ini jangan ditukar dengan kesombongan kita, dengan kejengkelan kita kepada orang. Maghfirah boleh, maafkan. Apa itu namanya? Sulit untuk maafkan apa namanya? Jengkel men. Baju apa itu? Kesempatan tinggal 7 hari. Kalau kita ingin mendapatkan maghfirah dari Allah, dan kalau kita ingin mendapatkan surganya Allah, kita harus bisa memaafkan. Ini ciri-cirinya orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal qadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ini ciri-cirinya orang yang bertakwa. Lanjutannya tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal qadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ciri-cirinya yang mendapatkan mahkota takwa itu ada 3. Ciri-cirinya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dulu ada 3. Yang pertama, yunfikuna fis sarra'i wad dharra, berinfak sedekah dalam keadaan sempat maupun sempit, dalam keadaan banyak uang maupun tidak punya uang. Nomor 1. Infak berapa hari ini? Belum. Nanti berinfak, walaupun hanya 100.000 nggak apa-apa.
1000 ya 100.000 ya nggak apa-apa 1000 nggak apa-apa setiap hari ya. Setiap sebelum terbit matahari katanya salamun 100.000 jelas ya. Tapi benar kalau kita berinfak sedekah 100.000 di masjidnya Allah berat, berarti kita masih belum layak, belum pantas menjadi orang kaya. Itu untuk Allah, bukan untuk orang, untuk Allah. 100.000. Yang kedua, wal kadhibina al-ghaidha, harus bisa ngerem tatkala kita amarah, tatkala kita jengkel nih, tatkala kita marah nih, kita harus bisa ngerem. Tak sampai marah, tak sampai apa lainnya, tak sampai mencucu lambenya, tak sampai meremut alisnya. Ngerem, bisa ngerem. Jadi nggak jadi marah. Yang kedua, jangan sampai sumpah serapah, jangan sampai nama binatang, nama kewan yang keluar. Misalkan apa? Kambing. Betul lagi. Berarti kalau kita sampai keluar dari lisan kita sumpah-sumpah serapah, bahasa-bahasa yang kotor, bahasa-bahasa binatang, berarti isi di dalam hati kita penuh dengan sampah, penuh dengan binatang. Paham gitu? Makanya kalau orang yang tidak mendapatkan maghfirah dari Allah, tidak mendapatkan rahmat dari Allah, tidak mendapatkan cahaya lebih baik dari 1000 bulan, petang nggak akan ketahuan kalau di dalam ada sampahnya, kalau di dalam ada binatang-binatang buasnya. Gitu. Makanya jenengan harus bersyukur. Disampaikan pada bulan suci Ramadan ini sebetulnya rahmat. Makanya harus dibuka lebar. Harus dibuka lebar dadanya. Jangan sampai kita melewatkan bulan suci Ramadan kali ini dengan sia-sia. Kebahagiaan orang yang berpuasa itu ada dua. Kebahagiaan orang berpuasa itu ada dua. Lisa'imi farhatani. Dimiliki oleh orang yang berpuasa adalah dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun inda fitri. Kebahagiaan tatkala berbuka. Kalau ini diartikan berbuka puasa boleh apa? Tapi membuka hati. Membuka hati, bukan membuka itu memasukkan membuka mulut, tapi membuka hati. Kebahagiaan yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang kedua adalah tatkala kita bertemu dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala hati kita dibuka, kita merasakan kehadirannya Allah di dalamnya. Itu kita harus yakini kalau Allah itu dekat. Kita harus sadar kalau Allah itu selalu bersama kita. Kalau kita tertutup, menutup diri, ya nggak bisa petang. Kita harus bisa membuka hati. Kebahagiaannya orang berpuasa itu ada dua. Yang pertama tatkala berbuka, dan yang kedua tatkala bertemu dengan Allah. Makanya tatkala berbuka bukan buka mulut nih, tapi buka hati untuk mendapatkan cahaya dari Allah, rahmat dari Allah. Emang
hidup hanya sementara, terus kita biarkan hati kita tetap dalam keanggunan, kezaliman, kedengkian, neraka itu. Kita itu harus bahagia. Umatnya Kanjeng Nabi itu harus bahagia, bahagia ya murah senyum, bahagia ya loma, bahagia ya gak muringan, gampang marah, bisa ngerek. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, dan harus bisa memaafkan orang yang menyakiti kita. Abot kalau kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Abot kalau kita nggak dapat pertolongan dari Allah. Kalau kita dapat pertolongan, jangan ditutup hatinya, dibuka. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan hawa nafsunya sendiri, kecuali mendapatkan rahmat dari Allah. Tidak siapapun, kiai ke, ustaz ke, wali ke, nggak ada yang bisa, kecuali mendapatkan rahmat dari Allah. Jenengan dikasih rahmat kok malah ditutup, dibuka. Itulah kebahagiaan yang pertama. Tatkala kita mampu membuka diri kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah, untuk mendapatkan cahaya Lailatul Qadar, untuk mendapatkan cahaya yang lebih terang dari 1000 bulan. Ketemu, setelah dilihat ya Allah, dosa saya selama ini, bibah saya, gosip saya, fitnah saya, kok gampang ada orang ngomong-ngomongin, kita terbakar. Mumpung masih ada kesempatan 7 hari lagi, betul-betul kita bisa melihat ke dalam diri kita. Tatkala kita berbuka puasa, minta kepada Allah sebelum jenengan mau makan itu, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Sebelum ngomong ini, sebelum mau masukkan takjilnya, jenengan berdoa, ya Allah, hari ini kulo kekuatan, hari ini kulo kekuatan agar kulo bisa membuka hati saya untuk memaafkan orang lain. Bisa bukan? Kesempatan kali ini kita bicara hanya hari ini, karena hari ini kita hidup, besok belum tentu. Tadi jam 2 tadi udah ada moro-moro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi, itu kan. Makanya yang dikatakan hidup ya sekarang ini. Yang kemarin sudah mati, yang besok masih belum tahu. Hidup sekarang ini. Makanya tatkala kita diberi kekuatan oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah, buka lebar-lebar dada kita, ya. Biar agar rahmat Allah masuk ke dalam. Jadi kelihatan semua nanti, ya Allah, ternyata aku punya sifat dengki. Ya Allah, aku ternyata punya sifat iri. Ya Allah, aku sebagai orang tua kok dengki sama anaknya. Ya Allah, aku sebagai orang tua kok pilih kasih sama anaknya. Kelihatan semua nanti. Itu bentuk rahmat dari Allah. Kalau jenengan bisa membuka hatinya jenengan, kemudian Allah masukkan cahaya itu, cahaya Lailatul Qadar itu, akan nampak semua kesalahan-kesalahan kita. Dan jalur sepuro, ternyata aku ambil orang kok enggak kuat belas. Suamiku mau minta ini, aku terocos. Sebaliknya juga seperti itu. Suami enggak pernah belanjani terhadap istrinya, ya dicerocos. Harus sama-sama introspeksi diri. Paham bukan? Saya bahagia tapi bahagia ini
senang, bahagia itu senang ya. Sedih tapi bahagia gitu loh. Sedihnya karena masyarakat belum paham apa itu puasa, belum paham apa itu sabar, ya. Belum paham apa itu sholat, ya. Sholat, sabar, puasa, ntar lagi Idul Fitri, ya. Apa itu Ramadan, belum paham. Itu sedihnya. Bahagianya tatkala Allah memberikan rahmat kepada kita, dipahamkan. Kita semua dipahamkan oleh Allah. Jangan berharap yang aneh-aneh. Jadi kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, kita pertama harus bisa membuka hati kita. Jangan tukar hanya beberapa tahun di dunia dengan hidup kekal selamanya di akhirat. Jangan tukar itu. Eman. Karena apa ya, kedengkian, kesombongan, kemudian kita macet nggak mau mengalah, tetap dengki sama orang, tetap sirik, iri sama orang, neraka. Selama-lamanya neraka, dunia neraka, akhirat neraka. Naudzubillah. Yang kita inginkan dunia surga, akhirat surga. Semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah mendapatkan mahkota taqwa. Semoga kita mendapatkan maghfirah dari Allah. Semoga kita dijamin masuk surganya Allah. Semoga kita terbebas dari siksa api nerakanya Allah di dunia maupun di akhirat. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa ja'alana minal a'idin wal fa'izin. Semoga kita dikembalikan menjadi suci dan semoga kita dikembalikan menjadi seorang yang menang, sebagai seorang pemenang. Amin. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dama darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Jadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah, yang pertama dia harus beriman. Iman terlebih dahulu. Makanya orang yang berpuasa yang dipanggil adalah orang yang beriman. Jangan yang ikut-ikutan, ya, latah namanya. Wahajaru, dan hijrah dari kebiasaan puasa-puasa sebelumnya, cuma menahan lapar, tapi gosipnya tetap jalan, ya. Harus hijrah, wahajaru, wajahadu. Harus kita berjihad memerangi hawa nafsu kita. Jangan sampai kita dikalahkan oleh hawa nafsu yang kehidupannya akar, uring-uringan, dengkian, irian. Fisabilillah harus diniatkan karena Allah. Bi amwalihim, kita harus berkorban, berjuang dengan harta kita melalui apa tadi? Infak, sedekah. Makanya supaya Assalam ini menjadi masjid, memperbanyak infak sedekah 100.000 tiap hari, 1 bulan 3 juta satu orang, ya, satu orang kalau jemaahnya 100 orang, 3 juta kali 100, 300 juta. Amin. Berarti kalau jenengan ditakdir bisa berinfak sedekah 100.000 tiap hari, berarti jenengan ditakdir menjadi orang kaya yang dermawan. Wa anfusihim, kita harus berkorban dengan jiwa raga kita, ya. Tak boleh muring-muringan, harus ditahan, tak boleh sampai marah, ya, sama orang, tak boleh marah, mau membicarakan kejelekan orang, tak bisa ditahan, dilem. Kalau bisa kita lakukan itu, kita akan mendapatkan derajat yang agung di sisi Allah.
Allah, wa ulaika humul faizun, mereka itulah yang dikatakan seorang pemenang, layak dikatakan minal aidin wal faizin. Ya, seorang pemenang, bukan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, bukan. Minal aidin wal faizin, semoga kita menjadi orang yang kembali fitrah dan menjadi seorang pemenang. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Paham betul? Semoga kita jadi seorang pemenang. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, syair. Oke. Sama syairnya mulai dari yang pertama, kedua, ketiga cuma diganti poso. Oke. Sekarang bab poso. Oke. Yang pertama bab sabar, yang kedua bab sholat, yang ketiga bab poso. Poso kamu liyane dingapura awakmu ora dhewe. Yang kedua, liyane mlebu surga awakmu ora dhewe. Paham nggih? Syair atau pertanyaan dulu? Syair. Oh, syair, baik. Pertanyaan datang nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Poso karepmu ora karepmu liyane dingapura awakmu ora dhewe. Poso karepmu ora karepmu liyane mlebu surga awakmu ora dhewe. Apa boten? Tinggal. Ada tiga. Satu kali lagi, habis itu pertanyaan. Poso karepmu ora karepmu liyane dingapura awakmu ora dhewe. Poso karepmu ora karepmu liyane mlebu surga awakmu ora dhewe. Oke, siapa ya Bapak, Ibu-ibu? Nah ini Ibu-ibu. Iya. Oke, ini lanjutannya. Oke, mbaknya yang belakang. Oke, bapak-bapaknya. Satu lagi semuanya. Oke, yang depan. Oke, ini. Nah, bapaknya ada? Nggak ada. Oke, itu. Bang ibu yang tengah. Awakmu ora
gitu. Monggo bareng-bareng semua gitu. Apa yang pertama? Darah tinggi yang pertama, yang kedua ayo monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum dikasih. Ibu bapak. Alhamdulillah.
Ini dijadikan jimat nih. Ini pengundang uang nih. Dijadikan jimat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sedih kayak sedih pol ya. Yang mau bersama terus nih. Kita berdoa kita bisa bersama di dunia sampai akhirat, di dunia sampai surga. Pun jangan pulang Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.